Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah serangkaian pertempuran yang sangat sengit, turnamen 9 wilayah akhirnya berakhir. Pusaran spasial menggeliat dan memutar ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti belalang, dan peluit angin yang tajam terdengar di seluruh dunia. Kerumunan di gunung pecah menjadi sorak-sorai liar. Tidak peduli apa hasil akhirnya, tim yang berjuang untuk wilayah mereka pantas mendapatkan rasa hormat mereka. Tim terus mencurahkan pusaran dan mendarat di gunung, berdiri terpisah dari daerah lain. Zhou Yuan, yang memimpin tim wilayah Tianyuan, tidak diragukan lagi menjadi fokus para penonton. Tatapan terkejut, kekaguman, dan kecemburuan terus-menerus menyapu dirinya. Dalam hal kekuatan keseluruhan dan ukuran tim, wilayah Tianyuan masih yang paling biasa-biasa saja di antara 9 wilayah. Tapi siapa yang mengira bahwa wilayah Tianyuan akan menjadi yang bersinar menyilaukan di turnamen 9 wilayah? Tentu saja, tepatnya, seharusnya Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan. Zhou Yuan berdiri di garis depan, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, tapi Ye Bingling, Yi Qiushui dan yang lainnya menatap punggungnya dengan kagum. Rasa hormat dan kekaguman yang mereka rasakan hampir meluap dari mata mereka. Reputasi Zhou Yuan di antara para ahli Divine Dwelling wilayah Tianyuan dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Bahkan Lu Xiao, yang berprasangka buruk terhadap Zhou Yuan di masa lalu, dengan rela tunduk padanya. Menghadapi pencapaian mengerikan Zhou Yuan, bahkan dia tidak berani memikirkan pikiran cemburu. Jika Zhou Yuan tidak membalikkan keadaan, tidak mungkin wilayah Tianyuan bisa mencapai hasil yang luar biasa. Lu Xiao tahu betul bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab yang begitu penting. Jadi, dia sangat senang bahwa Zhou Yuan menjadi kepala paviliun utama wilayah Tianyuan. Han Yun dan orang-orangnya berkumpul, tampak sedikit malu. Bagaimanapun, timnya adalah yang pertama dari wilayah Tianyuan yang dieliminasi. Kepala Master Paviliun, Han Yun berbicara dengan nada hormat dengan sedikit kekaguman di matanya, karena dia juga telah menyaksikan pencapaian Zhou Yuan yang menggetarkan melalui cermin cahaya yang besar. Pada saat itu, rasa hormatnya terhadap Zhou Yuan telah mencapai puncaknya. Lagi pula, siapa sangka Zhou Yuan bahkan bisa melengsarkan Zhao Mushen. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Aku tidak menyalahkanmu. Su Ming datang untukku, dan kalian baru saja terlibat. Dia menoleh ke anggota tim lain di belakang Han Yun dan tersenyum. Kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka langsung memerah karena malu setelah mendengar pujian Zhou Yuan. Mayoritas tim mereka adalah anggota paviliun gunung, tetapi menghadapi Zhou Yuan sekarang, mereka tidak berani bersikap biasa seperti dulu. Setelah menghibur Han Yun dan timnya, Zhou Yuan mengangkat kepalanya ke arah Qi Jing dalam kehampaan. Dia sedang duduk di atas bunga teratai, dan rambut pendeknya yang berwarna merah anggur berkibar tertiup angin. Dia bertukar pandang dengan Zhou Yuan dan tersenyum penuh penghargaan padanya. Jelas bahwa Qi Jing sangat puas dengan penampilan Zhou Yuan di turnamen 9 wilayah. Saat tim keluar dari pusaran spasial, para ahli domain hukum di kehampaan menyapu pandangan mereka, dan banyak dari tatapan itu berkedip dengan rasa ingin tahu saat mereka melewati Zhou Yuan. Sebagai tuan rumah turnamen 9 wilayah, Zhao Xianxun memasang wajah tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, turnamen 9 wilayah hampir berakhir. Pertempuran besar telah berakhir. Semua tim, kumpulkan spiritium yang dikumpulkan dan bersiaplah untuk pengumuman peringkat akhir. Suaranya memudar, dan keributan di tim berbagai wilayah berlanjut untuk sementara waktu. Yuan Kun dari wilayah Yuzhou adalah yang pertama melangkah maju. Dengan lambaian lengan bajunya yang lebar,
dia membentuk bola cahaya yang berisi puluhan ribu spiritium yang mengalir seperti ikan. Tetapi itu semua adalah spiritium biasa, dan 1000 spiritium semacam itu diperlukan untuk diubah menjadi alpha spiritium. Yuan Kun menjentikkan jarinya, dan lebih dari 200 teratai ringan naik di kediaman ilahinya, bergegas menuju bola cahaya Genesis Ki. Wilayah Yuzhou saya mendapatkan total 23.000 spiritium biasa, dan 208 alpha spiritium, Yuan Kun melaporkan. Wilayah Xuanji memanen 25.000 spiritium biasa dan 300 alpha spiritium, kata Jiu Gong, lantang dan jelas. Wilayah Shengwen, 30.000 spiritium biasa dan 600 alpha spiritium. Wilayah Suihai, 50.000 spiritium biasa dan 900 alpha spiritium. Su Yuwei menggerakkan bibir merahnya di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan suara lembut terdengar. Wilayah Xixiao, 60.000 spiritium biasa dan 1.200 alpha spiritium. Wu Yao memulihkan tampilan garangnya yang biasa di wajahnya yang cantik saat dia berkata, wilayah Wushen, 60.000 spiritium biasa dan 1.800 alpha spiritium. Setelah semua orang melaporkan hasil mereka, di pihak wilayah Wanzhou, wajah Zhao Mushen pucat pasi. Dia baru saja sadar kembali setelah dikeluarkan dari Valen Abyss. Dia berkata dengan suara rendah, wilayah Wanzhou memanen 90.000 spiritium biasa dan 800 alpha spiritium. 800 alpha spiritium dipanen oleh kebanggaan surga wilayah Wanzhou yang mati-matian bersaing untuk 2 patung batu terakhir setelah Zhao Mushen tersingkir. Dari sini, jelas bahwa seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan keseluruhan wilayah Wanzhou. Bahkan jika mereka kehilangan Zhao Mushen, mereka masih memiliki kekuatan untuk menangkap 2 patung batu terakhir. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah bahwa Zhou Yuan telah menyingkirkan Su Ming, yang berasal dari wilayah Yaogui. Di sisi wilayah Yaogui, wajah Su Ming sangat marah karena dia adalah orang pertama yang dieliminasi dan gagal menempati patung batu atau menemukan alpha spiritium. Di bawah tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya, Su Ming mengucapkan dengan suara serak, wilayah Yaogui memanen 30.000 spiritium biasa dan 18 alpha spiritium. Tawa terkekeh-kekeh rendah menyebar. Meskipun semua orang mengharapkan wilayah Yaogui memiliki kinerja terburuk, mereka tidak berpikir itu akan seburuk itu. Wilayah Yaogui memecahkan rekor dengan hasil turnamen terburuk selama bertahun-tahun. Di tengah raungan tawa, para anggota dari wilayah Yaogui memerah karena malu. Tapi tawa seperti itu tidak berlangsung lama karena banyak mata telah tertuju ke arah wilayah Tianyuan. Mereka tahu bahwa hasil wilayah Tianyuan adalah sorotan nyata. Di bawah jutaan tatapan, Zhou Yuan melangkah maju dan berkata dengan keras dan jelas, wilayah Tianyuan memanen 20.000 spiritium biasa dan 4.700 alpha spiritium. Suara Zhou Yuan bergema di seluruh dunia, dan banyak orang tidak bisa menahan napas. 20.000 spiritium biasa setara dengan 20 alpha spiritium dan tidak signifikan, tetapi 4.700 alpha spiritium sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Ini adalah panen dari memenangkan patung batu tertua. Meskipun semua orang sudah mengharapkan hasilnya, ketika Zhou Yuan secara pribadi melaporkan panennya, mereka tetap tidak bisa tidak kagum. Pemenang turnamen 9 wilayah akhirnya muncul. Tatapan kekaguman dan keheranan yang tak terhitung jumlahnya menatap Zhou Yuan. Prestasi wilayah Tianyuan hanya mungkin karena Zhou Yuan. Anggota wilayah Tianyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan bertepuk tangan. Dalam kehampaan, wajah Zhao Xiansun tanpa ekspresi, tapi dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap Zhou Yuan dengan niat dingin berkedip di matanya. Zhou Yuan bisa dikatakan telah benar-benar menghancurkan wajah dan reputasi wilayah Wanzhou. Qi Jing menarik napas panjang lega. Dia menoleh ke Zhao Xiansun dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhao Xiansun, hasilnya sudah keluar. Apakah Anda tidak akan mengumumkan peringkatnya? Zhao Xiansun dengan dingin tersenyum dan tidak berdebat dengan Qi Jing. Sebaliknya, suaranya yang acuh tak acuh terdengar di seluruh area.
turnamen 9 wilayah telah berakhir. Pemenang terakhir adalah wilayah Tianyuan. Seruan terkejut terus terdengar di sekitar gunung. Pada saat ini, debu telah benar-benar mengendap. Zhou Yuan akhirnya mengungkapkan senyum. Dia telah berjuang sangat keras selama hampir 2 tahun sejak datang ke surga Hunyuan. Hari ini akhirnya tiba. Selama wilayah Tianyuan memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah, dia akan memenuhi syarat untuk memegang lentera naga leluhur, dan langkah pertamanya menuju kebangkitan Yao Yao akhirnya akan selesai. Dalam kekosongan di atas, Qi Jing tersenyum, lalu berkata kepada Zhao Xianxun, karena wilayah Tianyuan saya memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah, saya berharap wilayah Wanzu akan menyerahkan lentera naga leluhur lebih awal dan membiarkan wilayah Tianyuan saya mengambil alih. Senyum aneh melengkung di bibir Zhao Xianxun saat dia berkata dengan santai, meskipun wilayah Tianyuan telah memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah, untuk lentera naga leluhur, saya khawatir saya tidak bisa memberikannya kepada Anda untuk saat ini. Ketika Qi Jing mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung berubah sedingin es. Zhao Xianxun, apa maksudmu? Kemarahan menutupi wajah Qi Jing, dan domain hukum menjulang di belakangnya. Dia menatap Zhao Xianxun dengan tatapan dingin. Bajingan ini ingin membuat masalah lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir wilayah Wanzu Anda dapat mendominasi surga Hunyuan? Apakah Anda berani untuk tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh 9 penguasa tertinggi saat itu? 6 ahli domain hukum lainnya semuanya mengenakan ekspresi yang berbeda, tetapi tidak ada yang menyela, dan mereka hanya menatap Zhao Xianxun. Seperti yang telah disebutkan Qi Jing, penguasa tertinggi dari 9 wilayah telah menetapkan aturan turnamen 9 wilayah, dan tidak ada yang bisa mengabaikannya, bahkan wilayah Wanzu. Zhao Xianxun tertawa. Tetua Agung Qi Jing tidak perlu menandaiku dengan label yang tidak adil. Saya, Zhao Xianxun, tidak bisa menerima fitnah seperti itu. Lalu kenapa kamu bilang kamu tidak bisa memberikan lentera naga leluhur ke wilayah Tianyuanku? Zhou Yuan memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah, dan menurut aturan, wilayah Tianyuan harus bertanggung jawab atas lentera naga leluhur. Ya, menurut aturan, itu benar, kata Zhao Xianxun acuh tak acuh. Dia melirik sekilas ke wajah Qi Jing, dan tatapan aneh di matanya semakin intens. Tapi ini di bawah premis bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas lentera naga leluhur harus menjadi salah satu dari 9 wilayah. Qi Jing memancarkan niat dingin dari seluruh tubuhnya, bahkan menyebabkan genesis Qi di seluruh dunia berkeliaran dengan keras. Suara-suara berbisik di sekitar gunung langsung membeku, dan sejumlah orang melemparkan tatapan bingung ke kehampaan. Kemarahan seorang ahli domain hukum dapat digambarkan sebagai sesuatu yang bisa menghancurkan suatu daerah. Semua orang di sisi wilayah Tianyuan bingung, dan Zhou Yuan juga mengerutkan alisnya dengan cemberut. Dia samar-samar merasa agak gelisah. Apa yang sedang direncanakan Zhao Xianxun sekarang? Suara Qi Jing sedingin es, dan samar-samar, niat membunuh yang dingin memenuhi udara di sekitarnya. Dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda ingin menghapus wilayah Tianyuan saya sebagai salah satu dari 9 wilayah. Haha, mungkinkah ini perintah penguasa tertinggi Wanzu? Saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan jika dia adalah penguasa tertinggi, dia tidak dapat mengendalikan wilayah Tianyuan saya. Jika dia sehebat itu, dia bisa mencoba menghancurkan wilayah Tianyuan. Rambut merah anggurnya tertiup angin, dan matanya yang jernih menjadi lebih ganas. Tidak ada sedikit pun rasa takut bahkan ketika dia berbicara tentang penguasa tertinggi wilayah Wanzu. Meskipun lawannya adalah penguasa tertinggi, itu tidak berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika Wanzu berpikir dia bisa menendang wilayah Tianyuan keluar dari 9 wilayah tanpa penjelasan, dia telah melebih-lebihkan kekuatannya karena meskipun ahli Seng kuat, dia bukan satu-satunya di surga Hunyuan. Selain itu, Master Chang, penguasa wilayah Tianyuan, belum benar-benar jatuh. Yang lain mungkin tidak menyadari hal ini,
tetapi penguasa tertinggi Wanzu pasti tahu. Lu Suangang dari wilayah Zixiao mengerutkan alisnya. Zhao Xianxun, 9 penguasa tertinggi menciptakan 9 wilayah. Wilayah Wanzu Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jin Zong dari wilayah Wushen mengangguk. Wilayah Wanzu bukanlah penguasa surga Hunyuan. Dia menyela untuk membayar Zhou Yuan karena tidak melangkah terlalu jauh di turnamen 9 wilayah dan tidak sepenuhnya mengambil berkah naga suci Wu Yao. Namun, dia mengerti bahwa faktor terpenting mengapa Zhou Yuan berhenti adalah intervensi Wu Shen yang berdaulat tertinggi. Para ahli domain hukum lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka jelas merasakan hal yang sama. Jika wilayah Wanzu benar-benar bertindak begitu mendominasi, itu berarti wilayah Wanzu tidak mementingkan wilayah lain. Di bawah tatapan waspada beberapa ahli domain hukum, Zhao Xianxun terkekeh dan berkata, "Kalian semua salah paham. Tentu saja saya tidak mengatakan wilayah Tianyuan akan dihapus dari 9 wilayah. Lagi pula ini tidak sesuai dengan aturan." Dia melanjutkan setelah jeda, "Namun, Anda juga tahu bahwa wilayah Tianyuan telah menjadi semakin lemah selama bertahun-tahun dan bahwa penguasa tertinggi Master Chang telah hilang selama bertahun-tahun. Jika wilayah Tianyuan terus memburuk dan masih menempati salah satu dari 9 posisi wilayah serta menikmati sumber daya yang sangat besar, bukankah itu tidak adil bagi sekte dan faksi surga Hunyuan?" 6 ahli domain hukum lainnya terdiam. Apa maksud Zhao Xianxun? Kekuatan wilayah Tianyuan memang telah memburuk selama bertahun-tahun, tetapi masih memiliki fondasi yang luar biasa, jadi selain 8 wilayah lainnya, tidak ada sekte atau faksi lain yang berani menantang wilayah Tianyuan. Qi Jing menatap Zhao Xianxun, matanya dipenuhi dengan niat dingin. "Jadi, apakah menurut Anda ada sekte dan faksi lain yang ingin berperang di wilayah Tianyuan saya?" Zhao Xianxun tidak takut dengan tatapannya. 9 posisi wilayah tersebut diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Wilayah Tianyuan berada jauh di dalam rawa sekarang, jadi dapat dimengerti bahwa seseorang mungkin maju untuk menantang wilayah Tianyuan. Apakah itu benar? Jika ada kekuatan yang ingin menantang wilayah Tianyuan saya, maka silakan keluar. Qi Jing mengamati sekeliling. Dalam kehampaan, selain ahli domain hukum 9 wilayah, ada pemimpin sekte dan faksi teratas di surga Hunyuan. Jika ada ancaman ke wilayah Tianyuan selain dari 8 wilayah lainnya, itu akan menjadi sekte dan faksi teratas yang hadir. Suasana di kehampaan hampir memadat. Itu sangat menindas sehingga terasa mencekik. Di gunung di bawah, berbagai sekte dan faksi tetap diam karena ketakutan, karena mereka bisa merasakan argumen dalam kekosongan di atas bukanlah pertarungan kecil lagi. Ada kemungkinan nyata itu meningkat menjadi pertempuran nyata. Dan pertempuran seperti itu akan mengguncang seluruh surga Hunyuan. Di bawah tatapan dingin Qi Jing yang bisa membekukan laut, domain hukum bergetar, dan sosok yang memegang pedang cahaya merah perlahan melayang ke atas. "Haha, aku, Hong Jiuyuan dari Sekte Pedang Awan Merah, memberi hormat kepada Tetua Agung Qi Jing." Dia mengenakan jubah merah tua dan memiliki wajah pucat, dan ketika dia tersenyum, kekosongan di belakangnya bergetar. Domain hukum merah menyala samar-samar terbentuk di sekelilingnya, menderu dengan dengungan pedang yang mengerikan. Gelombang suara bahkan menyebabkan kekosongan menunjukkan tanda-tanda pembakaran yang samar. Hong Jiuyuan adalah master sekte dari Sekte Pedang Awan Merah. Tatapan sedingin es Qi Jing berhenti pada pria berpakaian merah itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi Sekte Pedang Awan Merahmu yang berencana untuk menyatakan perang di wilayah Tianyuan?" Hong Jiuyuan terkekeh saat dia bertemu dengan tatapan dingin dari Qi Jing. "Meskipun Sekte Pedang Awan Crimson saya telah berkembang cukup baik selama bertahun-tahun, masih ada kesenjangan besar antara wilayah Tianyuan dan kami. Oleh karena itu, ada juga Istana Naga Berbisaku." Sebuah suara rendah terdengar, dan seorang lelaki tua kurus terbang di atas siluet naga, tubuhnya yang keriput memancarkan kekuatan yang menakutkan. "Ada juga Spirit Swallower Pavilion saya,
kata sosok yang diselimuti ki hitam yang bahkan menutupi wajahnya. Tapi di dalam kabut hitam, sepertinya ada banyak roh yang meraung sedih. Sekte Gunung Guntur, sosok kekar seperti raksasa berdiri tegak di kehampaan, tubuhnya berkedip dengan kilat yang menyebabkan dunia bergetar. 4 kekuatan teratas surga Hunyuan menunjukkan niat bermusuhan. Apakah akan ada gempa bumi besar yang terjadi di surga Hunyuan? Tapi itu belum berakhir. Pria tua berambut putih lainnya muncul. Rambutnya benar-benar putih dan begitu juga janggutnya, dan dia menyerupai makhluk abadi. Bagaimana bisa aliansi Trigunung saya hilang dari acara besar seperti itu? Hua! Bahkan murid dari ahli domain hukum 6 wilayah lainnya menyusut dengan cepat. Tidak ada yang mengira bahwa bahkan aliansi Trigunung akan ambil bagian. Di antara banyak sekte dan faksi teratas, aliansi Trigunung dianggap sebagai salah satu yang terkuat karena ada 3 ahli domain hukum di sekte tersebut. Ekspresi Lu Suangang dan Jin Zong menjadi serius. Mereka melirik Zhao Xianxun dan mengerti bahwa wilayah Wanzhou telah mengatur segalanya. Tampaknya penguasa tertinggi wilayah Wanzhou tidak memiliki niat untuk bertahan lebih lama lagi dan ingin menunjukkan giginya ke wilayah Tianyuan. Samar-samar, mereka bisa merasakan angin busuk dan hujan darah yang bisa berdampak pada seluruh surga Hunyuan. Kekuatan gabungan dari 5 kekuatan teratas memang bisa mengguncang wilayah Tianyuan. 5 ahli domain hukum berdiri di kehampaan dengan domain hukum menjulang di belakang mereka, memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Seluruh dunia tampaknya membeku. Wajah Qi Jing tanpa ekspresi saat dia menatap Hong Jiuyuan, penguasa Gunung Guiyuan dan yang lainnya. Dia berkata, apakah Anda benar-benar yakin ingin menantang wilayah Tianyuan? Saya dengan sungguh-sungguh akan memberitahu Anda bahwa ini akan dianggap sebagai mengobarkan perang melawan wilayah Tianyuan. Suara tenang Qi Jing mengandung niat membunuh yang mengerikan dan menggetarkan hati. Jika 5 sekte dan faksi teratas bersama-sama menantang wilayah Tianyuan, itu akan menjadi perang nyata, dan skala pertempuran akan menjadi yang terbesar di surga Hunyuan dalam ribuan tahun. Karena ini adalah pertama kalinya pasukan lain berani untuk menantang 9 wilayah. Hong Jiuyuan berkata sambil tersenyum, Tetua Agung Qi Jing, wilayah Tianyuan mengendalikan 800 prefektur dan menempati banyak sumber pelatihan. Ini benar-benar tidak adil bagi kami. Tuan Gunung Guiyuan menambahkan, jika Tetua Agung Qi Jing bersedia berbagi 500 prefektur dengan kami tidak akan menyinggung Anda lagi. Seringai menarik sudut bibir Qi Jing. Baiklah, ketika guruku kembali dan mengetahui hal ini, kurasa dia akan memujimu atas keberanianmu. Ekspresi Hong Jiuyuan dan yang lainnya sedikit berubah, dan kilatan ketakutan melintas di kedalaman mata mereka. Bagaimanapun, penguasa tertinggi Master Chang adalah salah satu eksistensi paling kuat di surga Hunyuan. Jika bukan karena hilangnya Master Chang, kemerosotan konstan wilayah Tianyuan selama bertahun-tahun, dan dukungan penguasa tertinggi Wanzhou untuk mereka tidak akan berani datang untuk membelai kumis harimau. Haha, jika Master Chang bisa kembali ke surga Hunyuan, bagaimana dia bisa mengabaikan wilayah Tianyuan selama bertahun-tahun? Zhao Xianxun berkomentar dengan senyum tipis. Qi Jing menatap dingin ke arah Zhao Xianxun. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa wilayah Wanzhou adalah tangan yang memanipulasi 5 kekuatan teratas untuk menyatakan perang terhadap wilayah Tianyuan? Wilayah Wanzhou pasti telah menjanjikan manfaat besar bagi 5 kekuatan teratas untuk mendorong mereka membuang nyawa mereka bekerja untuk wilayah Wanzhou. Wilayah Wanzhou telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Wilayah Wanzhou tidak dapat mengambil tindakan secara langsung karena itu akan menyebabkan pertikaian di antara 9 wilayah, dan penguasa tertinggi lainnya tidak akan duduk dan menonton. Namun, wilayah Wanzhou tidak bertindak kali ini dan malah memanipulasi 5 kekuatan teratas untuk menyerang wilayah Tianyuan. Jika wilayah Tianyuan dikalahkan, wilayah Wanzhou akan memiliki lebih dari cukup alasan untuk menghapus wilayah Tianyuan sebagai salah satu dari 9 wilayah. Terkadang pertunjukan yang dangkal sangat penting. Tentu saja,
Qi Jing tahu bahwa rencana penguasa tertinggi Wan Zhu pada akhirnya adalah untuk memaksa Master Chang keluar, dan penguasa tertinggi lainnya kemungkinan besar juga memiliki niat seperti itu. Upaya yang dilakukan penguasa tertinggi Wan Zhu untuk memaksa Master Chang keluar di tahun-tahun sebelumnya tidak cukup, dan dia mulai menjadi tidak sabar. Kali ini dia bermaksud menghancurkan wilayah Tianyuan untuk memaksa Master Chang muncul di surga Hunyuan. Namun, Zhao Xianxun tampak tidak peduli dengan tatapan membunuh Qi Jing. Dia melirik 6 ahli domain hukum lainnya, berkata sambil tersenyum, "Semua orang, wilayah Tianyuan sekarang menghadapi tantangan dengan risiko terbalik. Jika itu terjadi, wilayah Tianyuan kemungkinan besar tidak dapat terdaftar sebagai salah satu dari 9 wilayah Kan. Jika tidak, sekte dan faksi lain yang tak terhitung jumlahnya di surga Hunyuan akan merasa marah dan tidak puas, dan itu dapat menyebabkan kekacauan. Ini bukan hal yang baik untuk surga Hunyuan, bukan begitu?" 6 ahli domain hukum lainnya tetap diam. 9 wilayah bisa disebut penguasa surga Hunyuan, oleh karena itu, 9 wilayah harus mempertahankan kekuasaan. Jika salah satu dari 9 wilayah memburuk atau dilampaui oleh sekte atau faksi lain, maka masalahnya terletak pada wilayah itu. Senyum di wajah Zhao Xianxun semakin kuat ketika dia melihat keheningan mereka. Dia menoleh ke Qi Jing dan melanjutkan dengan santai, "Jadi, jika wilayah Tianyuan digulingkan, secara alami tidak dapat disebut salah satu dari 9 wilayah lagi dan, tentu saja, tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertanggung jawab atas lentera naga leluhur." Ekspresinya berubah tulus saat dia melanjutkan, "Grand Elder Qi Jing, bukan karena kami tidak ingin memberi Anda lentera naga leluhur, tetapi kami berencana untuk menunggu sampai wilayah Tianyuan menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya terlebih dahulu dan kemudian duduk dengan stabil sebelum kita menyerahkan lentera naga leluhur. Wilayah Tianyuan akan lebih layak mendapatkan lentera naga leluhur, bukan begitu?" Qi Jing menatap Zhao Xianxun dengan tatapan dingin. "Burung tua Zhao, wilayah Tianyuan akan mengingat tindakan wilayah Wan Zhu hari ini dan pasti akan membalasnya di masa depan." Mendengar cara Qi Jing memanggilnya, Zhao Xianxun langsung menjadi gelap karena Qi Jing bukan orang pertama yang memanggilnya dengan nama itu. Orang yang memulai memanggilnya, "Burung tua Zhao," adalah kakak laki-laki Qi Jing. "Bajingan Xuanzu." Qi Jing menatap Hong Jiuyuan dan yang lainnya dengan tatapan sedingin es. "Jika Anda benar-benar ingin menyatakan perang di wilayah Tianyuan saya akan mengambilnya atas nama wilayah Tianyuan. Mulai sekarang, 5 kekuatanmu akan dimasukkan dalam daftar musuh wilayah Tianyuan, dan orang-orangmu akan terbunuh jika mereka berani mendekati wilayah Tianyuan." Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Jika 5 kekuatan teratas bersatu, akan ada tidak kurang dari 8 ahli domain hukum, tetapi Qi Jing tidak takut sedikit pun karena fondasi domain hukum Hong Jiuyuan terlalu lemah. Jika pertempuran benar-benar terjadi di antara mereka, 5 ahli domain hukum dari wilayah Tianyuan masing-masing dapat menangani 2 musuh sekaligus. Oleh karena itu, 5 kekuatan teratas dapat menekan wilayah Tianyuan, tetapi untuk mengguncang fondasi, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Ketika suara Qi Jing memudar, dia mengepalkan tinjunya, dan domain hukum di belakangnya tiba-tiba melebar. Kemudian, gelombang cahaya biru menyapu dan menggulung Zhou Yuan dan yang lainnya ke domain hukumnya. Sosoknya berangsur-angsur memudar dan benar-benar menghilang. Suaranya yang sedingin es, penuh dengan niat membunuh, bergema di seluruh dunia. "Jika kalian ingin bertarung, wilayah Tianyuan akan menemani kalian sampai akhir. Mari kita lihat apakah 5 kekuatan kalian akan menghilang atau apakah wilayah Tianyuan saya akan runtuh." Seluruh area terdiam, bahkan Hong Jiuyuan, penguasa Gunung Guiyuan dan para ahli domain hukum lainnya tegang. 6 ahli domain hukum lainnya melihat mereka secara mendalam sebelum mereka melepaskan lengan baju mereka dan memperluas domain hukum mereka. Orang-orang di daerah mereka semua tersapu ke dalam dan menghilang dalam sekejap. Hong Jiuyuan,
Penguasa Gunung Guiyuan dan 3 ahli domain hukum lainnya melirik Zhao Xianxun, yang mengangguk pada mereka sebelum menghilang. Hong Jiuyuan, penguasa Gunung Guiyuan dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ekspresi mereka tumbuh semakin sengit. Itu adalah kesempatan sempurna mereka untuk menggigit di wilayah Tianyuan karena berada pada kondisi terlemahnya. Selain itu, penguasa tertinggi Wan Zhu telah berjanji untuk membimbing mereka untuk memahami tahap Sein setelah mereka menyelesaikan tugas. Jika salah satu dari mereka menjadi ahli Sein, mereka tidak perlu takut kepada Master Chang jika dia kembali. Dengan pemikiran ini, mereka tanpa ragu berbalik dan menghilang ke langit. Ketika beberapa ahli domain hukum pergi, semua orang di gunung secara bertahap terbangun dari atmosfer yang represif dan melesat pergi dengan panik. Mereka tahu bahwa ketika berita itu menyebar, seluruh surga Hunyuan akan terguncang. Dibandingkan dengan hal yang menggetarkan bumi itu, turnamen 9 wilayah tidak bisa dianggap apa-apa. Perang besar yang melibatkan 9 wilayah akan segera dimulai. Di dalam domain hukum biru, di suatu tempat di domain hukum, Qi Jing berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dengan Zhou Yuan berdiri di belakangnya. 5 kekuatan teratas telah menyatakan perang di wilayah Tianyuan. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk gemetar ketika dia mendengar kata-kata Qi Jing. Dia tahu persis apa artinya ini, perang dengan skala yang mengerikan akan segera dimulai. Dia belum pernah melihat perang sebesar itu sebelumnya. Meskipun dia pernah melihat penguasa Istana Suci telah memulai perang karena stempel Sein di surga Changsuan, skalanya tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Kekuatan gabungan dari aliansi Trigunung, Sekte Pedang Awan Crimson, Istana Naga Berbisa dan kekuatan lainnya tidak akan lebih lemah dari wilayah Tianyuan. Akibatnya, perang itu pasti akan sangat tragis, dan seluruh surga Hunyuan akan kehilangan kecemerlangannya karenanya. Wajah Qi Jing tertutup es saat dia berkata, wilayah Wanzu pasti telah memanipulasi semua ini. Terlebih lagi, penguasa tertinggi Wanzu telah mempersiapkan ini sejak lama. Jika kita mempertimbangkan bagaimana aliansi Trigunung dan kekuatan utama lainnya telah bangkit setelah hilangnya guru kita. Oleh karena itu, penguasa tertinggi Wanzu pasti sudah merencanakan hari ini sejak lama. Juga, kamu baru saja memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah. Jika lentera naga leluhur jatuh ke tangan wilayah Tianyuan, wilayah Tianyuan akan memiliki sarana yang menakutkan, dan penguasa tertinggi Wanzu tidak ingin melihat ini terjadi. Karena itu, dia mulai mengungkapkan rencananya. Wajah Zhou Yuan menjadi gelap dan bergumam dengan marah. Anjing tua itu, dia telah bekerja sangat keras selama hampir 2 tahun untuk memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah. Lentera naga leluhur hampir berada di tangannya, tetapi penguasa tertinggi Wanzu tiba-tiba muncul dan menghalanginya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Qi Jing menghibur, tidak perlu kesal. Wilayah Wanzu masih terhalang oleh aturan, sehingga tidak dapat mengambil tindakan dan hanya dapat mendukung aliansi Trigunung, Sekte Pedang Awan Crimson, dan pasukan lainnya. Sekarang penguasa tertinggi Wanzu telah membuang semua kartunya. Selama wilayah Tianyuan kita dapat menahan serangan gencar ini, dia harus menyerahkan lentera naga leluhur pada akhirnya. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, penguasa Wanzu kemungkinan besar ingin memaksa wilayah Tianyuan ke jalan menuju kematian dan membuat guru kita muncul di surga Hunyuan. Qi Jing mengangguk, jika guru kita muncul, dia akan jatuh ke dalam skema penguasa tertinggi Wanzu. Untuk orang-orang dari level mereka, bahkan kesalahan kecil yang terungkap dapat membawa bahaya yang tak ada habisnya. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan rencananya berhasil. Saya telah mengirim surat kepada beberapa tetua agung lainnya. Ketika kita kembali ke Utopia Tianyuan, kita akan bersiap untuk pertempuran. Wilayah Tianyuan harus memenangkan perang ini. Zhou Yuan mengangguk. Dia merenung sejenak dan menjelaskan percakapannya dengan penguasa tertinggi Wu Shen di Valen Abyss. Seperti yang saya pikirkan,
Wu Shen yang berdaulat tertinggi yang ikut campur. Tapi itu hal yang baik. Situasi wilayah Tianyuan tidak terlalu baik, dan kami tidak dapat membuat marah wilayah Wu Shen, kata Qi Jing meminta maaf. Sebagai kakak perempuan Zhou Yuan, dia tidak bisa membantunya mendapatkan keadilan. Zhou Yuan tersenyum, mengungkapkan pengertiannya. Apalagi, dia masih memiliki panen yang cukup bagus kali ini. Paling tidak, dia mengambil kembali sebagian dari berkah naga suci dari Wu Yao. Jika dia bisa menemukan waktu untuk mengintegrasikannya, kemungkinan besar dia bisa maju lebih jauh dalam kitab suci naga leluhur. Meskipun dia mungkin tidak dapat meningkatkan genesis Qi-nya ke galaksi Secret Dragon Qi kelas 9, itu mungkin untuk meningkatkannya dari kelas 7 ke kelas 8. Meski begitu, kekuatannya tidak diragukan lagi akan meroket. Tentu saja, yang lebih penting, dia bisa mengambil terobosan ini untuk benar-benar melangkah ke tahap matahari surgawi. Sejumlah besar spiritium telah muncul setelah turnamen 9 wilayah, yang berarti banyak orang di surga Hunyuan di puncak panggung Divine Dwelling akan memulai terobosan mereka ke tahap matahari surgawi tingkat tertinggi. Jika Zhou Yuan tidak memanfaatkan waktu untuk menerobos, dia akan tertinggal lagi. Bahkan jika dia telah melanggar batas tahap kediaman ilahi, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan ahli tahap matahari surgawi. Karena itu, dia perlu memulai terobosannya. Ada hal lain. Karena kamu mengatakan bahwa penguasa tertinggi Wan Zhu dan penguasa tertinggi Wu Shen sudah mengetahui identitasmu, kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu lagi. Aku bermaksud akan mengumumkan identitasmu di pertemuan Grand Elder berikutnya, karena menurut aturan yang ditetapkan guru kita, murid-muridnya dapat menjadi Grand Elder wilayah Tianyuan, ucap Qi Jing menjelaskan. Dan saat perang ini mendekat, pengumuman identitasmu dapat meyakinkan beberapa orang bahwa guru kita belum mati. Hanya saja dia belum kembali. Zhou Yuan menggaruk kepalanya saat mendengar kata-kata Qi Jing. Posisi Grand Elder dapat dikatakan sebagai yang tertinggi di wilayah Tianyuan, dan dalam hal status, itu jauh lebih tinggi daripada posisinya saat ini sebagai kepala Pavilion Master. Jika dia menjadi Elder Agung, bahkan penatua tahap sumber baru lahir harus menghormatinya. Namun, pada akhirnya, Zhou Yuan bergumam, aku tidak keberatan mengumumkan identitasku untuk meyakinkan warga, tetapi kakak tidak perlu membuat statusku sebagai Elder Agung. Posisi itu terlalu tinggi dan terlalu mencolok. Bahkan jika dia berhasil menembus ke tahap matahari surgawi, dia masih hanya ahli tahap matahari surgawi. Dan bukankah aneh memiliki seorang Elder Agung hanya di tahap matahari surgawi? Bahkan jika tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun karena status Master Chang, adakah yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada dendam di hati orang lain? Tidak masalah jika Master Chang mengawasi wilayah Tianyuan, tetapi wilayah Tianyuan akan menghadapi perang yang sengit. Oleh karena itu, penting untuk menenangkan pikiran orang-orang, dan Zhou Yuan tidak ingin merusak negara bagian wilayah Tianyuan untuk hak kekuasaannya sendiri. Jika dia mengumumkan identitasnya sebagai salah satu murid Master Chang, bahkan jika dia menolak untuk menjadi tetua agung, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Tianyuan yang berani memprovokasinya. Qi Jing terkejut melihat Zhou Yuan menolak, tapi dia segera mengerti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dalam-dalam. Dia mengulurkan tangannya yang ramping untuk menggosok kepala Zhou Yuan dengan lembut. Kamu sangat perhatian, tapi aku, kakak perempuanmu, terlalu ceroboh. Kekagumannya pada Zhou Yuan semakin besar. Dia tahu lebih dari siapapun apa yang diwakili oleh posisi Grand Elder, tetapi Zhou Yuan mampu menahan godaan. Tidak heran gurunya sangat memikirkannya. Ketika kita kembali ke Tianyuan Utopia, Anda harus bersiap untuk memasuki kultivasi tertutup untuk menyerang tahap matahari surgawi. Qi Jing tersenyum. Adapun perang ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun wilayah Tianyuan telah memburuk selama bertahun-tahun, tidak sembarang badut dapat pelompat memprovokasi kita. Zhou Yuan dengan lembut mengangguk, tetapi dia tahu itu tidak akan sesederhana dan semudah yang dikatakan Qi Jing.
Hanya saja seorang ahli Divine Dwelling tidak dapat melakukan apapun untuk mempengaruhi situasi mengingat skala perang. Prioritasnya adalah menerobos ke tahap matahari surgawi. Seorang ahli panggung matahari surga dianggap sebagai elit teratas bahkan di seluruh surga Hunyuan. Dan di dalam sekte Changsuan, dia akan dianggap sebagai ahli tingkat tua. Karena 5 kekuatan teratas telah menyatakan perang di wilayah Tianyuan, para ahli domain hukum secara alami adalah kekuatan teratas, dan kedua belah pihak tidak akan bertindak sembarangan untuk saat ini. Oleh karena itu, ahli tahap sumber baru lahir adalah kekuatan terkuat kedua. Namun, tabrakan utama adalah antara para ahli matahari surgawi. Para ahli matahari surgawi dari kedua belah pihak terikat untuk pecah menjadi pertempuran yang sangat sengit. Dan, untuk mengakhiri perang sesegera mungkin dan mengembalikan lentera naga leluhur kepada pemiliknya yang sah, Zhou Yuan tidak keberatan mencoba menakut-nakuti para ahli veteran matahari surgawi dari 5 kekuatan teratas. Qi Jing melaju melalui ruang angkasa dengan domain hukum dan kembali ke Utopia Tianyuan dengan kecepatan tercepat. Pada saat pertama kembali ke Tianyuan Utopia, dia melepaskan anggota 4 paviliun dari domain hukum. Berdiri di ketinggian yang tinggi, dia mengintip ke dalam Utopia yang luas, menyaksikan sosok yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik. Itu adalah adegan yang ramai. Tutup semua titik teleportasi di Tianyuan Utopia. Semua ahli dari tahap Divine Dwelling, tahap matahari surgawi dan tahap sumber baru lahir, segera keluar dari pelatihan tertutup dan tunggu perintah saya. Suara dingin Qi Jing bergema di seluruh wilayah Tianyuan. Keributan yang mengguncang terjadi di wilayah Tianyuan, dan banyak orang melemparkan tatapan bingung ke arah Qi Jing dalam kehampaan di atas. Mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Qi Jing tidak menjelaskan apapun. Setelah dia memberi perintah, para tetua akan mengurus tugas itu. Seluruh Utopia Tianyuan berubah kacau untuk sesaat. Setelah mengeluarkan perintah mendesak untuk mempersiapkan pertempuran, sosok Qi Jing melintas dan muncul kembali di aula besar, di mana 4 sosok duduk mengelilingi meja bundar. Mereka adalah 4 tetua lainnya dari wilayah Tianyuan. Master Sekte Xuan Kun dari Sekte Roh Surgawi adalah orang pertama yang menanyai Qi Jing. Apa yang sedang terjadi? Mengapa 5 kekuatan teratas tiba-tiba menyatakan perang terhadap wilayah Tianyuan kita? Mereka telah menerima pesan dari Qi Jing beberapa saat sebelumnya. Pemimpin klan Muni dari klan Kayu, Patriark Bai Ye dari klan Putih dan Patriark Bian Chang dari klan Kristal Mendalam semuanya memasang ekspresi serius. Zhou Yuan mengalahkan Zhao Mushen dan memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah, kata Qi Jing. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya tertegun sejenak, dan akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru, apa? Zhou Yuan memenangkan tempat pertama. Mereka merasa tidak bisa dipercaya. Meskipun mereka tahu Zhou Yuan sangat berbakat, mereka tidak pernah mengira dia bisa mengalahkan Zhao Mushen. Qi Jing berkata, tapi kalian semua juga harus tahu bahwa ini hanya faktor kecil yang memicu perang ini. Alasan sebenarnya adalah bahwa itu adalah perintah dari penguasa tertinggi wilayah Wanzhou. Hanya dia yang bisa mendorong 5 kekuatan teratas untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk menyinggung wilayah Tianyuan kita. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya semua menjadi gelap mendengar ini. Mereka secara alami menyadari ketidaksukaan penguasa tertinggi Wanzhou terhadap wilayah Tianyuan. Alasan utama kemerosotan wilayah Tianyuan selama bertahun-tahun adalah tindakan penguasa tertinggi Wanzhou. Elder Agung Muni, yang selalu memiliki temperamen yang baik, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis dingin. Dia bertindak terlalu jauh kali ini. Master Sekte Xuan Kun mengerutkan alisnya, berkata, tapi Elder Agung Qi Jing terlalu cepat marah. Wilayah Tianyuan tidak memiliki kedaulatan tertinggi, jadi kita harus mentolerirnya bila memungkinkan. Mengapa Anda harus menerima perang? Dia sedikit tidak puas. Dia merasa bahwa Qi Jing masih terlalu muda dan sombong. Jika dia ada di sana alih-alih Qi Jing, dia tidak akan memberi Zhao Xianxun alasan untuk membuat masalah bagi wilayah Tianyuan. Muni berkata dengan acuh tak acuh,
Tuan Sekte Xuan Kun, ketika Anda menghadapi cara tersembunyi dari wilayah Wanzhou di masa lalu, seperti mendukung kebangkitan aliansi Trigunung, Anda memilih untuk tetap diam dan menjaga perdamaian pada akhirnya. Tapi apakah Three Mountain Alliance pernah bersyukur untuk itu? Sekarang mereka telah tumbuh lebih kuat, mereka tidak ragu untuk menggigit kita. Penguasa tertinggi Wanzhou telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu dia tidak akan membiarkan pisau itu jatuh hanya karena kamu bersembunyi seperti kura-kura? Ekspresi Master Sekte Xuan Kun sedikit berubah, dan dia akhirnya diam. Kita tidak bisa menyalahkan Master Sekte Xuan Kun. Pada akhirnya, alasan mengapa ini terjadi adalah karena wilayah Tianyuan tidak memiliki penjaga tertinggi yang berdaulat, kata Patriark Bai Ye sambil tersenyum. Patriark Biancang dari klan Kristal Mendalam berbicara dengan nada acuh tak acuh, tapi pemimpin klan murni benar. Ini bukan sesuatu yang bisa kami hindari. Karena 5 kekuatan teratas ingin bertindak sebagai pedang untuk orang lain, wilayah Tianyuan kami tidak perlu takut. Kalau tidak, kita akan menjadi lelucon surga Hunyuan. Master Sekte Xuan Kun akhirnya mengangguk. Karena pihak lain telah menyatakan perang, kita tentu tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Jika mereka ingin bertarung, wilayah Tianyuan kita akan bertarung sampai akhir. Meskipun beberapa tetua sering bertengkar dan berselisih paham, mereka memahami bahwa dalam menghadapi tantangan dari pihak luar, manfaat bagi salah satu dari mereka berarti manfaat bagi semua, sedangkan kerugian bagi salah satu berarti kerugian bagi semua. Qi Jing mengangguk tanpa ekspresi. Komite Penatua akan membahas cara mengatasi perang. Saya telah mengeluarkan perintah untuk memberitahu para ahli tentang tahap Divine Dwelling, tahap Matahari Surgawi dan tahap Sumber Baru Lahir untuk mempersiapkan pertempuran. Sementara mereka berbicara, nyala api perang mulai meningkat, dan semua ahli Divine Dwelling, ahli Matahari Surgawi, dan ahli tahap Sumber Baru Lahir dimobilisasi. Skala pertempuran bisa dengan mudah dibayangkan. Namun kali ini, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya tidak lagi menentang perang karena mereka mengerti bahwa 5 kekuatan teratas telah bersama-sama menyatakan perang di wilayah Tianyuan, dan itu bukan pertempuran kecil. Tidak diragukan lagi itu akan memicu badai darah, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa mereka dalam perang. Perang apapun sangat tragis. Qi Jing mengamati sekeliling dan berkata, ada masalah lain. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan domain hukum menyebar di belakangnya. Segera, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya melihat sosok muda dan ramping melangkah keluar. Itu adalah Zhou Yuan. Zhou Yuan. Master Sekte Xuan Kun menatapnya, mengerutkan kening. Master Sekte Xuan Kun ternyata masih memiliki prasangka terhadap Zhou Yuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan telah merusak rencananya sebelumnya, serta menekan semua ahli Divine Dwelling dari Sekte Roh Surgawi. Grand Elder Qi Jing, ini adalah pertemuan Grand Elder yang bahkan para tetua hebat pun tidak berhak untuk berpartisipasi. Mengapa Anda membawanya ke sini? Apakah Anda mengabaikan aturan? Master Sekte Xuan Kun bertanya dengan suara yang dalam dan mengesankan. Patriark Bai Ye menambahkan, meskipun Zhou Yuan memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah dan harus diberi penghargaan atas prestasinya, masih belum tepat bagi Elder Agung Qi Jing untuk membawanya ke sini. Grand Elder Biancang tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menyapu sekilas ke wajah Zhou Yuan dan segera menarik kembali tatapannya. Lagi pula, kesenjangan status di antara mereka terlalu besar. Qi Jing dengan tenang menjawab, saya ingin memberitahu Anda tentang identitas asli Zhou Yuan. Zhou Yuan memenuhi syarat untuk datang ke sini karena dia adalah murid resmi ketiga guruku. Udara yang mengalir di aula besar tampak membeku pada saat itu juga. Master Sekte Xuan Kun tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan mempelajari Zhou Yuan lebih dekat, ekspresinya terus berubah. Murid resmi ketiga penguasa tertinggi Master Chang. Elder Agung Qi Jing, apakah kamu bercanda? Patriark Bai Ye dan Patriark Biancang menatap Zhou Yuan, mata mereka berkedip karena terkejut. Mereka benar-benar kehilangan ketenangan yang mereka miliki sebelumnya.
Qi Jing melirik Zhou Yuan, yang sedikit mengangguk padanya sebelum cahaya roh di tengah alisnya mulai bersinar. Saat berikutnya, Primal Chaos Divine Greenstone tampak berputar perlahan, menghasilkan suara kuno. Mata Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya menyusut dengan cepat. Metode visualisasi Primal Chaos Divine Greenstone. Master Sekte Xuan Kun berkata dengan susah payah. Mereka tahu itu adalah metode penempaan roh teratas yang diciptakan oleh penguasa tertinggi Master Chang. Di seluruh surga Hunyuan, hanya murid Master Chang yang berdaulat tertinggi yang bisa mempraktikkan teknik itu. Zhou Yuan mengepalkan satu tangan, dan kuas hitam berbintik-bintik itu keluar, bersinar dengan banyak genesis rune kuno. Kuas Yuan surgawi. Alis Patriark Bai Ye dan Bian Chang gemetar. Itu pasti benar karena tidak ada yang bisa mengambil kuas Yuan surgawi dan batu gerindra ilahi Primal Chaos dari Master Chang. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya saling bertukar pandang, ekspresi mereka agak rumit, terutama untuk Master Sekte Xuan Kun. Siapa yang mengira bahwa anak muda yang telah berulang kali menghancurkan rencananya dan membuatnya marah akan menjadi murid resmi dari penguasa tertinggi Master Chang? Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Master Chang, Zhou Yuan, yang hanya berada di tahap Divine Dwelling, bisa menjadi Grand Elder ke-6 wilayah Tianyuan dan berada pada level yang sama dengannya. Memikirkan hal ini, bahkan seseorang dengan ketenangan Master Sekte Xuan Kun akan merasa sedikit tercekik. Hampir tidak mungkin untuk menghadapi kebenaran. Suasana di aula besar agak hening, dan untuk sesaat, bahkan Master Sekte Xuan Kun, Bai Ye dan Bian Chang tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Melihat wajah Zhou Yuan, mereka tidak bisa menghentikan sudut mulut mereka berkedut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang anak muda dari panggung Divine Dwelling akan berada pada level yang sama dengan mereka. Jadi sikap seperti apa yang harus mereka hadapi terhadap Zhou Yuan? Seorang rekan. Tapi bagaimana mereka bisa mengabaikan kekuatan panggung Divine Dwelling milik Zhou Yuan? Master Sekte Xuan Kun bisa dengan santai memarahi Zhou Yuan di masa lalu, tapi bagaimana dengan sekarang? Oleh karena itu, menghadapi situasi seperti itu, bahkan 3 ahli domain hukum merasa sangat canggung. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mengkritik keputusan penguasa tertinggi Master Chang saat itu pasti terlalu tergesa-gesa. Sementara 3 tetua besar berkonflik dan diam, Zhou Yuan berkata dengan senyum tipis, Grand Elder, meskipun tuanku telah menetapkan aturan saat itu, saya tidak memerlukan status Grand Elder, jadi kalian tidak perlu mengumumkan ada Grand Elder ke-6 ke wilayah Tianyuan. Wajah kaku Yuan Kun dan yang lainnya tampak santai ketika mereka mendengar kata-kata Zhou Yuan. Rupanya, kekhawatiran mereka berkurang. Alasan mengapa kami ingin mengumumkan masalah ini sekarang adalah bahwa wilayah Tianyuan akan menghadapi perang besar, dan penampilan saya akan meyakinkan banyak orang bahwa penguasa tertinggi Master Chang belum mati. Hanya sementara tidak nyaman baginya untuk muncul di surga Hunyuan. Zhou Yuan perlahan menjelaskan kepada ketiganya, dengan cara ini, orang-orang dengan niat berbeda harus dicegah, dan mereka tidak akan berani membuat masalah selama periode waktu ini. Xuan Kun dan yang lainnya saling bertukar pandang dan akhirnya mengangguk dengan lembut. Pemimpin klan Bai Ye tersenyum. Zhou Yuan, teman kecil benar, berita ini dapat menenangkan pikiran banyak orang. Jelas, dia sedikit bingung tentang bagaimana cara memanggil Zhou Yuan. Lagi pula, meskipun Zhou Yuan adalah kepala pavilion utama, dia tidak terlalu mementingkannya. Tapi dia adalah murid resmi dari penguasa tertinggi Master Chang, yang mengubah segalanya. Sebenarnya, status mereka sama. Jika Zhou Yuan bersikeras menjadi Grand Elder ke-6, mereka tidak punya banyak alasan untuk menghentikannya. Master Sekte Xuan Kun berdeham dan akhirnya berkata dengan susah payah, tidak heran kamu begitu luar biasa. Dapat dimengerti bahwa Anda dapat menekan kebanggaan surga dari sekte roh surgawi saya. Ini sama sekali tidak memalukan bagi mereka untuk kalah. Dia mengatakannya dengan kaku, tetapi sikapnya ternyata jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia jelas ingin melindungi martabatnya.
Bagaimanapun, bahkan para ahli domain hukum harus menerima kenyataan pahit. Patriark Biancang juga secara bertahap menerima kebenaran. Dia kemudian bertanya, teman kecil Zhou Yuan, kapan penguasa tertinggi akan kembali? Semua orang memandang penuh harap pada jawaban Zhou Yuan. Selama penguasa tertinggi Master Chang kembali, semua masalah akan terpecahkan. Zhou Yuan bergumam, guruku tidak bisa kembali untuk saat ini. Masalah yang dia kerjakan melibatkan banyak hal, tetapi ada satu hal yang pasti, tidak ada yang terjadi pada guruku. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya mengangguk. Meski kecewa, yang terpenting adalah mereka menerima kabar bahwa penguasa tertinggi mereka baik-baik saja. Mata seperti kristal Patriark Biancang menyala, menyebabkan kekosongan bergetar. Senang sekali menerima berita tentang penguasa tertinggi saat ini. Grand Elder Cijing, wilayah Tianyuan kita harus berjuang dengan seluruh kekuatan kita dalam perang ini. Karena anjing-anjing dari wilayah Wansu itu berani menggonggong, kita harus membuat mereka tahu bagaimana rasanya otot dan tulang mereka patah. Niat membunuh muncul darinya saat dia berbicara. Master Sekte Xuan Kun berkata dengan acuh tak acuh, berbicara tentang ini, sudah lama sejak ahli domain hukum surga Hunyuan jatuh. Nada dan kata-katanya terdengar sedikit mendominasi, dan rasanya seolah-olah dia memandang rendah para ahli domain hukum dari 5 kekuatan teratas. Tetapi sebagai ahli domain hukum veteran dan seseorang yang telah menerima bimbingan dari penguasa tertinggi Master Chang di masa lalu, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Patriark Baiye mengangguk sambil tersenyum. Pemimpin klan Mu Ni mengangguk dengan anggun. Ketika Hong Jiuyuan terluka saat itu, dia memohon padaku untuk perawatan. Jika saya tahu tentang hari ini, saya hanya akan meninggalkan dia dengan tangan dan kakinya. Zhou Yuan menyeringai ke dalam, menyaksikan beberapa tetua agung mengungkapkan pendapat mereka. Dia tahu bahwa mereka tampaknya tidak terlalu memikirkan para ahli domain hukum dari pasukan top lainnya. Paling tidak, 5 ahli domain hukum yang hadir tidak akan takut pada mereka. Cijing mengangguk, dan mereka akhirnya mencapai kesimpulan. Dalam beberapa hari ke depan, selain penguasa prefektur dan master sekte, semua ahli Divine Dwelling, ahli matahari surgawi, dan ahli sumber baru lahir harus berkumpul di Tianyuan Utopia, siap berperang. Segera setelah Cijing kembali ke Utopia Tianyuan, berita tentang 5 kekuatan teratas yang menyatakan perang di wilayah Tianyuan segera menyebar ke seluruh 900 prefektur. Seluruh wilayah Tianyuan terguncang. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani melancarkan perang melawan salah satu dari 9 wilayah. Ini membuat banyak orang di wilayah Tianyuan merasakan kemarahan yang kuat muncul di dalam diri mereka. Bagaimanapun, sebagai warga wilayah Tianyuan, mereka bangga menjadi bagian dari 9 wilayah, dan tindakan 5 kekuatan teratas tidak diragukan lagi mirip dengan serigala yang memprovokasi harimau. Namun, ada sejumlah orang yang khawatir. Mereka dianggap memiliki indera yang lebih tajam, dan mereka bisa merasakan bahwa perang mendadak itu terasa seperti konspirasi. 5 kekuatan teratas bertindak atas nama wilayah Wanzhou. Wilayah Wanzhou memiliki perlindungan dari penguasa tertinggi Wanzhou, tetapi penguasa tertinggi Master Chang telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak pasti apakah dia masih hidup. Banyak orang tidak bisa tidak khawatir mengapa 5 kekuatan teratas ingin memprovokasi wilayah Tianyuan. Mungkinkah mereka yakin bahwa penguasa tertinggi Master Chang tidak dapat kembali? Dengan demikian, dalam suasana tegang wilayah Tianyuan, sementara banyak orang marah pada provokasi 5 kekuatan teratas dan berteriak-teriak untuk membalas dendam, banyak kepanikan dan emosi gelisah diam-diam melonjak. Hanya dalam beberapa hari, pertahanan wilayah Tianyuan tumbuh lebih kuat, dan semua formasi teleportasi ditutup sementara. Pada saat yang sama, sejumlah besar penjaga bayangan wilayah Tianyuan terbang di sekitar Utopia Tianyuan, menyingkirkan mata-mata yang ditempatkan oleh 5 kekuatan teratas di kota. Cijing dan yang lainnya sudah lama menyadari keberadaan mata-mata itu. Hanya saja mereka bukan ancaman, jadi mereka membiarkan mereka hidup selama masa damai ini.
Tetapi perang hampir pecah, dan 5 kekuatan teratas telah langsung masuk ke daftar musuh wilayah Tianyuan. Karena itu, mereka tidak perlu lagi harus menunjukkan belas kasihan kepada mata-mata itu. Jadi selama beberapa hari berikutnya, Genesis Qi yang kejam sering meletus dari berbagai area utopia Tianyuan, tetapi untungnya, itu sangat cepat ditekan. Mata-mata jelas tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri di markas besar wilayah Tianyuan. Selain itu, selama hari-hari itu, semakin banyak ahli dari tahap Divine Dwelling, tahap matahari surgawi dan tahap sumber baru lahir bergegas ke utopia Tianyuan dari berbagai tempat, menyebabkan utopia Tianyuan menjadi penuh sesak. Bau perang dan api memenuhi seluruh dunia. Di sebuah pulau kosong di barat laut Tianyuan Utopia, hanya ada alun-alun besar di pulau itu, di mana kerumunan tak berujung memenuhi alun-alun dari satu sisi ke sisi lain. Aura yang dipancarkan kerumunan ini begitu hebat sehingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Selain itu, Genesis Qi yang kuat berkeliaran di sekitar setiap orang. Kekuatan semua orang setidaknya dari tahap Divine Dwelling atau lebih tinggi. Dipanggil oleh Cijing, para ahli dari semua klan, sekte dan kekuatan yang sesuai dengan persyaratan dikirim ke Tianyuan Utopia. Di sudut barat daya alun-alun, orang-orang 4 paviliun semuanya berkumpul. Hampir semua orang dari 4 paviliun memiliki kekuatan dari tahap Divine Dwelling dan merupakan elit dari generasi muda. Oleh karena itu, ketika mereka semua berkumpul bersama, momentum dan aura mengesankan yang mereka pancarkan tidak lemah sedikit pun. Tentu saja, yang lebih penting, sosok ramping yang berdiri di garis depan tidak hanya menarik tatapan kagum dari para ahli Divine Dwelling. Bahkan ahli panggung matahari surga mempelajarinya dengan rasa ingin tahu. Secara alami, dia adalah Zhou Yuan. Dia mendapat banyak perhatian karena dia telah mengalahkan Zhao Mushen dan memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah. Harus dikatakan bahwa sejak wilayah Tianyuan didirikan, hasil terbaik yang dicapai hanya tempat ketiga, dan mereka tidak pernah memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah. Wilayah Tianyuan tidak pernah mencapai kehormatan ini bahkan selama waktu terkuatnya, tetapi kebetulan mencapainya ketika berada pada titik terlemahnya. Bagaimana mungkin orang lain tidak menganggapnya sulit dipercaya? Zhou Yuan tampak tidak peduli dengan tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, sementara Yi Qiushui dan Ye Bingling memasang ekspresi bangga di wajah mereka. Kekuatan yang dipanggil terlalu besar. Banyak ahli kebanggaan surga telah muncul. Mu Liu tidak bisa menahan kagum ketika dia melihat lautan orang di alun-alun. Mayoritas orang di alun-alun pernah menjadi bagian dari 4 paviliun, dan mereka juga merupakan tokoh paling berpengaruh. Setelah meninggalkan 4 paviliun, mereka diangkat ke berbagai posisi di wilayah Tianyuan dan jarang terlihat setelah itu. Tapi mereka semua telah dipanggil ke wilayah Tianyuan. Mu Liu tersenyum pada Zhou Yuan, dengan bercanda berkata, tapi tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat dibandingkan dengan Anda, kepala paviliun master yang telah membuat sejarah. Bukankah begitu, Lu Xiao? Wajah Lu Xiao berkedut kaku, dan dia tidak menjawab Mu Liu, tapi dia terus mengamati sekeliling, terlihat sedikit gugup. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Yun mau tidak mau bertanya. Dia menemukan bahwa keadaan Lu Xiao sedikit aneh, seperti dia dalam keadaan cemas. Bukan hanya dia, murid sekte roh surgawi di 4 paviliun juga mundur ketakutan. Zhou Yuan menatap mereka dengan bingung. Melihat tatapan bertanya Zhou Yuan, Lu Xiao berkata dengan suara rendah, Elder Agung Cijing telah mengeluarkan perintah pemanggilan, yang berarti semua ahli dari tingkat Divine Dwelling, tahap matahari surgawi dan tahap sumber baru lahir harus datang hari ini. Dia menelan seteguk air liur sebelum melanjutkan, dengan kata lain, kakak perempuan Qin Lian juga akan muncul. Ketika dia mengucapkan nama itu, Zhou Yuan melihat para murid sekte roh surgawi bergidik pelan, seolah-olah suhu telah turun beberapa derajat. Wajah Mu Liu dan Han Yun juga berubah. Mereka berdua menarik napas dengan tajam dan menatap Lu Xiao dengan simpati.
Cepat dan ajukan permohonan untuk masuk ke kultivasi pintu tertutup. Lu Xiao tergoda. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke kerumunan yang bergerak ke samping dalam hitungan detik untuk membiarkan sekelompok orang lewat. Kelompok itu dipimpin oleh sosok yang sangat mengesankan dan tinggi, dan di mana dia lewat, bahkan para ahli matahari surgawi mundur satu demi satu, ekspresi mereka berubah. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya khawatir sudah terlambat. Lu Xiao buru-buru mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat gelombang sosok yang dipimpin oleh seorang wanita jangkung datang ke arah mereka, wajahnya tiba-tiba memucat dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Murid sekte roh surgawi lainnya di sampingnya semua menundukkan kepala mereka seperti burung unta. Zhou Yuan sedikit terkejut melihat wanita bernama Qin Lian memiliki cara dan kekuatan yang begitu mengesankan untuk menakut-nakuti murid sekte roh surgawi ke keadaan seperti itu. Siapa Qin Lian? Zhou Yuan bertanya pada Yi Qiushui. Yi Qiushui menutup mulutnya dan berbisik, seorang tokoh berpengaruh yang terkenal di seluruh wilayah Tianyuan. Dia berada di peringkat ke-6 di daftar matahari surgawi, dan pernah memimpin wilayah Tianyuan untuk memenangkan tempat kelima di turnamen 9 wilayah, hasil terbaik dalam hampir 100 tahun kecuali milikmu. Ekspresi terkejut melintas di wajah Zhou Yuan. Dia menyadari kesulitan turnamen 9 wilayah itu. Sejak wilayah Tianyuan didirikan, ia hanya mencapai tempat ketiga bahkan selama periode yang paling berkembang. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memenangkan tempat kelima. Kakak perempuan Qin Lian adalah murid dari sekte roh surgawi. Tidak, dia sekarang dianggap sebagai penatua termuda di sekte tersebut, dan di dalam sekte roh surgawi, dia dikenal sebagai iblis wanita yang membuat para murid menggigil tak terhitung jumlahnya. Dia bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dan mengajar para murid, tetapi metode koreksinya brutal dan kejam. Dia pasti sangat mendisiplinkan Lu Xiao dan yang lainnya di masa lalu agar mereka begitu takut padanya. Meskipun wilayah Tianyuan agak lemah di tahun-tahun ini, di antara 4 paviliun, orang-orang yang paling menonjol dari setiap generasi sebagian besar adalah murid dari sekte roh surgawi. Yi Qiushui memandang Zhou Yuan dan berkata, "Sampai kamu muncul." Zhou Yuan terkejut. Penampilannya telah meredupkan cahaya cemerlang dari murid sekte roh surgawi generasi ini, dan dia telah sepenuhnya menekan mereka. Qin Lian tidak diragukan lagi merasa bahwa Lu Xiao dan murid-murid sekte roh surgawi lainnya tidak kompeten dibandingkan dengan dia. Tidak heran Lu Xiao dan yang lainnya gemetar mendengar namanya. Itu pasti meninggalkan bayangan psikologis yang dalam di dalam diri mereka. Yi Qiushui menghela nafas. Dunia luar mengatakan bahwa kejayaan wilayah Tianyuan berhenti pada generasi Qin Lian, karena sejak dia, setiap generasi anak muda semakin lemah. Jika Anda tidak muncul, wilayah Tianyuan pasti akan berada di peringkat terbawah turnamen 9 wilayah lagi, dan kami mungkin bahkan tidak dapat menangkap patung batu. Ini sangat mungkin, karena tanpa Zhou Yuan, wilayah Tianyuan hanya bisa mengandalkan Lu Xiao. Tapi Lu Xiao bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan kebanggaan surga kelas 2 dari 8 wilayah lainnya. Tianyuan akan menjadi bahan tertawaan jika dia kalah. Sementara keduanya berbisik, gelombang orang yang mengancam akhirnya tiba di depan orang-orang 4 paviliun. Zhou Yuan melirik wanita di depan. Dia memiliki sosok yang sangat tinggi, dan kakinya lurus dan ramping. Dia mengenakan jubah biru bersih, dan itu membuat wajahnya terlihat lebih cantik. Alisnya yang seperti pedang, khususnya, membuat matanya sangat tajam, dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Rambutnya yang panjang, diikat menjadi kuncir kuda dengan potongan bambu, menjuntai sampai ke mata kaki dan bergoyang lembut saat dia berjalan, seperti ekor kalajengking. Ketika langkah kakinya terhenti, suasana tampak membeku sesaat. Penatua Qin Lian, Lu Xiao dan murid sekte roh surgawi lainnya berkata dengan hati-hati. Tidak ada jejak ekspresi di wajah Qin Lian. Dia melirik Lu Xiao dan yang lainnya sebelum suara sedingin es terdengar seperti musim dingin. "Kau telah mengecewakanku."
Anda adalah generasi terburuk dari Sekte Roh Surgawi selama bertahun-tahun. Ketika saya mengirim Anda ke 4 paviliun, saya berulang kali mengingatkan Anda untuk berlatih keras jika Anda tidak ingin diinjak-injak. Sayangnya, tidak satu pun dari kalian yang mendengarkan karena menurut kalian cukup untuk mendominasi 4 paviliun. Jika bukan karena keadaan khusus, Anda akan membuat wilayah Tianyuan kehilangan muka. Mu Liu, Han Yun dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa karena kata-kata Qin Lian terlalu kejam. Dia pada dasarnya menunjuk wajah Lu Xiao dan yang lainnya dan memarahi mereka seperti sampah. Lu Xiao dan yang lainnya memerah karena malu dan menundukkan kepala karena malu. Kakak perempuan Qin Lian, harap tenang. Saya pikir Lu Xiao dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik. Lagi pula, Anda tidak bisa meminta semua orang untuk menjadi sebaik Anda. Sebuah tawa terdengar dari belakang Qin Lian. Itu adalah pria berbaju putih. Dia tampak tampan, tetapi ketika dia tersenyum, dia memancarkan aura yang mengesankan. Pria berpakaian putih itu segera mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan dan berkata, "Kamu pasti kepala paviliun Master Zhou Yuan, kan? Wilayah Tianyuan kami benar-benar harus berterima kasih karena telah membalikkan keadaan di turnamen 9 wilayah." Haha, tapi kepala paviliun Master Zhou Yuan harus cepat menerobos ke tahap matahari surgawi. Bagaimanapun, para ahli Divine Dwelling hanya bisa melayani orang lain dalam perang ini. Jika kamu takut terjadi sesuatu, kamu bisa mengikuti kami, dan kami pasti akan melindungimu. Dia berbicara sambil tersenyum, tetapi ada makna yang dalam dalam kata-katanya. Tampaknya dia ingin memberitahu murid Sekte Roh Surgawi lainnya bahwa meskipun ketua paviliun utama saat ini luar biasa, mereka seharusnya tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Sama seperti dalam perang yang melibatkan wilayah Tianyuan ini, Zhou Yuan, sebagai ahli Divine Dwelling, akan membutuhkan perlindungan darinya dan ahli panggung matahari surgawi lainnya. Zhou Yuan memandang pria berbaju putih itu, dan Yi Qiushui berbisik kepadanya, namanya Li Qingyue, kepala paviliun kepala generasi sebelumnya dan sekarang ahli tahap menengah matahari surgawi. Zhou Yuan tampak sedikit terkejut. Dia tidak berharap dia menjadi mantan kepala paviliun master. Dia tahu bahwa Li Qingyue memiliki perasaan yang tidak jelas terhadapnya, dan itu pasti semacam ketidaknyamanan dan kecemburuan. Bagaimanapun, sebagai master paviliun kepala generasi sebelumnya, pencapaian yang dia buat adalah dunia yang berbeda dengan Zhou Yuan. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah hari ini, saya akan pergi ke pelatihan tertutup untuk menerobos panggung matahari surgawi." Li Qingyue tersenyum. "Kalau begitu saya harap Anda berhasil, tetapi jika Anda benar-benar membuat terobosan, sesuai aturan, Anda harus kehilangan identitas kepala Master Pavilion. Sebagai seniormu, aku bisa langsung merekrutmu ke dalam tim. Jika Zhou Yuan bukan kepala paviliun utama, dia tidak akan lagi memiliki status khusus yang mirip dengan seorang penatua. Dia akan menjadi ahli normal yang baru saja memasuki tahap Heavenly Sun, dan dalam situasi pertempuran, Li Qingyue memang memenuhi syarat untuk memerintahnya." Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Li Qingyue masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera diam ketika dia merasakan tatapan dingin. Qin Lian melangkah maju, berkata dengan acuh tak acuh, "Jangankan Anda, mantan kepala paviliun master, belum ada kepala paviliun master sejak pendirian wilayah Tianyuan yang bisa dibandingkan dengan saat ini. Karena itu, kamu tidak perlu memiliki emosi cemburu seperti itu." Li Qingyue mengangkat bahu, tampak sedikit malu. Qin Lian datang untuk berdiri di depan Zhou Yuan, dan tinggi badannya yang tinggi membuatnya sejajar dengan mata Zhou Yuan. Ekor kudanya yang seperti ekor kalajengking dengan lembut berayun di belakangnya. Saat dia berdiri di depan Zhou Yuan, semburan tekanan Genesis Qi yang sangat mencengangkan menyebar dari tubuhnya, mendistorsi kekosongan dengan energi yang tak tertahankan bagi orang biasa. Seolah-olah kekosongan itu terbakar. Lu Xiao dan yang lainnya mau tidak mau mundur dengan panik. Hanya Zhou Yuan yang tetap tenang.
Genesis Ki yang perkasa di Divine Dwellings-nya meraung untuk menahan tekanan dari wanita di depannya. Tekanan berlangsung selama lebih dari selusin detik sebelum berangsur-angsur memudar. Zhou Yuan samar-samar tersenyum. Apakah tetua Qin Lian juga punya saran? Kelompok itu tampak sedikit agresif, tetapi Zhou Yuan tidak menganggapnya aneh. Lagi pula, dia telah menekan semua murid Sekte Roh Surgawi dari generasi ini sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa marah. Qin Lian dan Li Qingyue adalah murid dari Sekte Roh Surgawi, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka ingin keluar untuk menekan dan mengintimidasi Zhou Yuan. Qin Lian menatap wajah Zhou Yuan, mengamatinya sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Kamu tidak buruk. Saya harap Anda menerobos ke tahap matahari surgawi sesegera mungkin. Dengan kemampuan Anda, saya berharap dapat melihat Anda sekali lagi menciptakan gelombang badai di panggung matahari surgawi dan meningkatkan prestasi wilayah Tianyuan kita. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Sekte Roh Surgawi. Jika bukan karena Anda, tim wilayah Tianyuan yang dipimpin oleh Lu Xiao akan membuat Sekte Roh Surgawi kehilangan muka di turnamen 9 wilayah. Zhou Yuan tampak sedikit terkejut pada Qin Lian. Iblis wanita yang membuat banyak murid Sekte Roh Surgawi gemetar tampak tidak masuk akal seperti yang dia bayangkan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.